Acara inti, yakni Mau'idatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Zaini LC.MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man walah wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus hadratul muhtaram sahibul fadilah wal karamah Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, matta'allahu bituli umrihi insyaallah, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur panjang, amin. Kita semua bisa selalu mengambil tabarukan dari zuriyah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para asatid, para kiai, di sini ada banyak kiai, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Romo Kiai Syakir Ridwan, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah Lukman, ini kepala pondok ya, bagian medeni wong ini, sentolope medeni wong. Sekarang sudah enggak musim sentolop. Zaman saya mondok di sini, alhamdulillah, hari ini saya mondok kembali di Tebireng, amin. Saya dulu juga 6 tahun kiai, alhamdulillah diberikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, menjadi murid Hadratus Syekh, amin ya rabbal. Mari kita hadiah Fatihah dulu ke Hadratus Syekh, kepada para ulama, para masyayikh, khususnya dzurriyyah keluarga besar Pondok Tebireng. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari beliau semuanya. Ilmu kita berkah, hidup kita berkah, dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada yang terhormat, lupa paling kanan itu yang ganteng sendiri ya. Mantan Mairil. Masih ada enggak? Saya itu setiap masuk ke pesantren Tebireng mesti ingat kata-kata itu. Astagfirullah.
Mohon izin Kiai, mohon izin. Mudah-mudahan saya nanti bisa menyampaikan amanah Isra Mi'raj ya. Karena kalau sudah ketemu sesama santri, saya ini masih merasa jadi santri Tebireng. Allahu Akbar. Amin. Saya tidak pernah berharap tidak diakui jadi santri Tebireng. Tepuk tangan loh. Tepuk tangan orang dikongkon tak tunjuk kan kok. Enak sing dodol estetak gak? Kita ini patut berbangga diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa mondok di majelisnya Hadratus Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu sampean berkah semua. Dulu zaman saya tadi kan cerita, setiap kali saya masuk Tebireng tuh ingat itu, bukan masalah joroknya kan, bukan. Yo, ngono yo, tapi gak ero. Zaman saya sudah nggak ada, apalagi zaman sekarang. Insya Allah nggak ada kiai. Jadi gini, Tebireng ini manba'us salihin, sumbernya orang-orang soleh. Bahkan tradisi intelektual, tradisi ilmiah, tradisi pesantren yang mungkin hari ini sudah hampir punah, itu adalah tradisi tabarukan ikmalul ulum fi Tebireng. Allahu Akbar. Jadi kan kiai-kiai dulu sudah alim-alim dari berbagai pesantren. Ini zaman saya loh ya, nggak tahu zamannya Hadratus Syekh Roziki ini. Zaman saya itu orang-orang alim di seluruh Nusantara ini hampir semuanya merasa tidak sempurna ilmunya kalau belum minum airnya Tebireng. Allahu Akbar. Itu hanya istilah, mosok ada-ada teko Banten, Jakarta, Sumatera, Medan, tabarukan ke sini ke Jeding hanya minta keran saja. Ya gak mungkin. Atau sowan kiai minta doanya kiai. Ya ora mungkin toh. Maksudnya tidak ada ulama-ulama besar di Nusantara ini. Ini yang cerita ya kiai-kiai. Semuanya ustadz-ustadz kita. Ini tanya sama Pak Yesudi. Ayo digojlok ya, digojlok. Duda baru ya. Saya berani gojlok karena beliau satu kelas ya sama saya. Alhamdulillah. Tadi nek mureng-mureng karet nonyo. Sebelahnya ini ada Kiai Takim. Masya Allah. Saya tak ceritani kan ya cerame.
Pas awake dhewe ngomong Meril ngelirik ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf Yai, mohon maaf. Ini sejak beliau senior saya, tadi saya tanya usianya berapa Yai, saya bilang gitu. Jadi sejak dulu tradisi Kiai Takim tadi mau saya ceritakan bahwa beliau ini sejak dulu namanya Mbah Dukun Takim. Jadi nek urusan mahabbah sembarang takok sampean rugi sampean mulai kok tebireng gak rumah bajak takim mado kon engko nge-et arek ditolak sini-sini ngono. Duh temen, kan beliau senior saya ini dulu waktu di pondok takut sama dia, dia keamanan gitu ya. Wah ya. Keamanan, ya sekarang aja mau ketawa, lu ya dulu nggak pernah ketawa gini toh. Saya menyaksikan orang sakti di dunia ini ya keamanan Tebuireng. Waduh gak sido Isra Mi'rajane ditukani kiai iki kok ngapunten Yai. Terus kadung. Kita ke Isra Mi'raj. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Seperti yang diamatkan oleh pengasuh Romo Kiai Kikin itu benar. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Coba kita lihat ayatnya ini. Setidaknya ada beberapa kalimat yang menjadi stressing point yang dikaji secara mendalam oleh para ahli tafsir. Subhanalladzi asra. Satu, tentang Allahnya yang melakukan tragedi bersejarah umat manusia. Lapa kok? Engkong ae. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang kedua adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Setelah alladzi bi 'abdihi. Setelah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setidaknya 4 hal tentang Allah yang membuat peristiwa Isra Mi'raj, kemudian tentang Rasulullah sebagai
pelaku sejarah, kemudian yang ketiga adalah tempat yang amat bersejarah bagi umat manusia. Apa itu? Minal Masjidil Haram. Dan yang kedua, ilal Masjidil, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tiga hal ini insya Allah nggak cukup kita bahas satu malam. Ya nanti ngundang lagi biar saya dapat amplop, ya nggak? Isra Mi'raj ini menurut para ahli tafsir, Allah ingin mengungkapkan bahwa dirinya ini adalah maha segala-galanya. Makanya di dalam, kalau zaman belajar sudah belajar semua ya, ada ulumul Quran, ada ulumul tafsir kan. Di situ dijelaskan bahwa at-tasbih fil Quran itu tanzihullah subhanahu wa ta'ala li'adhamatihi, mensucikan Allah untuk menunjukkan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Pasca Rasulullah sudah tidak ada. Maka ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebelum-sebelumnya ada utusan-utusan Allah yang saking hebatnya di dalam sejarah tablignya sampai dituhankan. Sampai dituhankan. Dan bahkan dianggap bahwa dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bukan berarti Tuhan beranak, tidak. Ya, itu kan anggapan sampean yang tidak suka kan gitu. Tapi dia meyakini bahwa kebesaran Allah itu diwujudkan dalam diri putra-putra Allah yang ada di muka bumi. Bayangkan. Akhirnya kata Allah, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah tidak begitu. Allah maha hebat. Allah top. Tapi tidak seperti yang Anda bayangkan. Tidak demikian. Kan gitu ya. Makanya tasbih termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Bayangkan. Bangsa Arab yang tidak kenal teknologi, taunya hanya unta, taunya hanya padang pasir, rebutan rumput, rebutan air, ya kan? Tiba-tiba ada seorang manusia yang diisrakan dari tanah suci Makkah ke Masjidil Aqsa, dan itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Rihlatas syita' itu kemana? Ke Yaman. Rihlatas syita' itu perjalanan dagang waktu musim dingin. Musim dingin mencekam, kita ke Yaman, agak panas. Was-saif, rihlatas syita'i was-saif. Saif apa? Musim dingin, musim panas. Yang tadi musim dingin ke Yaman. Musim panas kita kemana? Ke Syam. Kenapa? Di Syam banyak tumbuh-tumbuhan, di Syam banyak buah-buahan, di Syam lengkap dengan berbagai kebutuhan daerah tropis. Dinginnya tidak terlalu dingin, panasnya juga tidak terlalu panas. Maka adaptasi teknologi perdagangan zaman itu mengarah ke rihlatas syita'i was-saif. Maka begitu disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Semua orang sudah tahu. Persoalannya ini mungkin enggak ini? Kita ini 6 bulan ke Syam pakai onta, dunu. Ini Muhammad ngakunya semalam
dari Makkah menuju Palestina, jangan dibilang Israel ya, laknatullah. Ini Palestina, amin. Merdeka, amin. Hebat itu tadi ya, lagu kebangsaannya Kang. Waduh, tepuk tangan untuk tim kadronya ya, Banjarinya. Luar biasa. Itu Ustadz ya, diviralkan itu. Belum ada ini sak donya iki. Apa Indonesia Raya tapi ditabui dengan Banjari. Habib saja belum punya itu. Hebat dan suaranya enak lagi kan ya. Nek awakmu aja Kang, bahaya Kang, mikir pecah kabeh nek awakmu. Ini enak ini. Indonesia dong dong dong. Mantap ini, luar biasa. Tepuk tangan. Kiai, saya berapa menit Kiai? Alhamdulillah. Jadi saya sejak awal, sejak dulu itu saya kalau ke Tebireng ya niatnya sowan ke Kiai, tabarukan, kemudian silaturahmi ke adik-adik santri, gitu aja saya. Makanya nyantai aja ya enggak. Yang penting amplopnya aja dikurangi. Iya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal 6 bulan. Makanya itulah kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini penceritaan Isra Mi'raj saja. Coba, kalau sampean orang kafir Quraisy, ya kan, nggak percaya, wajar. Ini para sahabat semua bingung. Begitu diceritai sama Rasulullah. Padahal al-mu'minuna siddiqun. Coba. Sebutannya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal, orang terbaik di muka bumi pasca Rasulullah para sahabat. Itu ragu. Bener enggak ini Rasulullah? Kalau enggak bener, Rasulullah ini enggak pernah bohong. Tapi kalau bener piye toh ceritanya itu piye toh? Ya kan ya? Terbang dari zaman dulu tuh, sekarang mungkin walaupun sekarang sudah ada pesawat aja nggak ngebayang semalam langsung nyampe ber. Ya kalau hanya minal masjidil haram minal masjidil aqsa, ini tidak sampai Sidratul Muntaha. Langit satu ketemu langit para nabi, ya kan? Ketemu Nabi Adam. Oh, Bopo, halo. Kata Nabi Adam, marhaban bi ibnin saleh wa nabiyyin saleh. Alhamdulillah, ketemu anak saya yang soleh, jadi nabi juga soleh. Oh, ngono Kang, dadi wongku ketemu bapakmu iku senyum ngono, ojo muleh gurung dikai dhuwit, gurung njaluk dhuwit wis merengute didhisikno ya kan, dikongkon angel ya kan, ojo to Kang. Bi ibnin sholeh, langit 7 dilanjutkan kemana? Ila sidratil muntaha, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu min ayatinal kubra. Kok wis gak patek nyambung? Halo. Jadi makanya kemudian Abu Bakar itu disebut as-siddiq li'annahu saddaqa kullama jaa bihi rasul. Hanya satu dari kalangan sahabat yang tanpa berpikir langsung sadaqallah wa asyhadu
annaka Rasulullah. Coba. Makanya disebut as-siddiq, wong kang akeh benernone Kanjeng Nabi. Tidak pernah tidak percaya. Semua sahabat lagi galau. Galau bukan karena story ya. Galau itu langsung amantu bika wa aslamtu ilaika. Coba. Makanya disebut as-siddiq. Jadi kalau sekarang orang memasalahkan Isra Mi'raj, sudah sejak zaman dulu, linuriyahu min ayatina. Itu kebesaran Allah. Kalau mau diceritakan tentang Allah sebagai zat yang maha kuasa, tentang peristiwa para nabi sebelum-sebelumnya, kenapa kok dibuat? Coba bayangkan, hanya Nabi Adam yang bertemu dengan Allah, penciptaannya dengan tangan kekuasaannya Allah, khalaqtu biyadai, kan gitu ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, kan gitu. Itu hanya Nabi Adam. Yang ke mana bertemu dan sebagainya hanya Nabi Adam. Habis itu tidak ada semuanya pertemuan dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, tapi min wara'il hijab. Ya kan? Enggak ada. Siapa saja para nabi ini enggak ada yang dimi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini nabi terakhir. Bonus untuk umat manusia agar bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita cerita tentang Makkah, Madinah. Saya ingin ceritakan begini, bahwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa di muka bumi ini ada situs-situs penting yang itu menjadi manazilur rahmah. Apa itu? Sumber, tempat yang menjadi sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang utama mana? Tadi disebut minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Manazilur rahmah itu adalah tempat paling mustajabah di muka bumi. Dan itu banyak. Di antaranya yang paling top, markotop itu adalah Makkah al-Mukarramah, disebutkan. Kemudian yang kedua, sejarah para nabi jangan ditinggalkan. Muhammad, kamu memang dari turunan bangsa Arab, lahir dari turunan Bani Kinana, lahir dari turunan Bani Jurhum, dengan Sayyidina Ismail, Ismail dari Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wis ngantuk. Ya wis didik ayah, saya tak terus nasi eman kok. Saya mau cerita gini. Ingin saya giring ke gini. Jadi di muka bumi ini ada tempat-tempat yang disebut dengan manazilur rahmah. Dalam penelitian saya, tempat-tempat manazilur rahmah ini yang terdekat dengan kita itu hanya satu, pesantren. Kita nggak menyebut pesantren itu sebagai manazilur rahmah, tapi mawaqi'ul rahmah, tempat jatuhnya rahmat. Kenapa? Coba kita halo. Nah, masih bersamaku? Ya, kita nanti bertemu lagi di akhirat insyaallah. Coba Makkah, Madinah. Tapi yang terpenting adalah Makkah dulu. 1 detik pun tidak akan pernah berhenti manusia bersujud, bertasbih, berdoa, zikir, semuanya tidak pernah berhenti. Ada orang tawaf. Berhenti tawaf, hancur dunia. Betul? Betul? Maka wajar kalau kemudian semua doa umat manusia di situ pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula Masjid Nabawi. Ana syafi'un li ahlil Madinah hayyiha wa mayyitiha, jaminan Rasulullah. Man shalla alayya arsalallahu malakan ila akhirih. Ya kan? Jaminan. Barang siapa membaca sholawat bertaslim kepada beliau, Allah ngutus malaikat untuk menjawab salamnya orang tadi. Benar-benar pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masjidil Aqsa kasusnya hampir sama. Bukan hampir sama, malah dia lebih dahulu, karena tidak ada rentan yang kita sebut dalam sirah itu sebagai fatrah an-nabawiyah. Ada kekosongan misi risalah kerasulan, ya kan, yang kita sebut dengan masa jahiliyah. Ini enggak, semua para nabi berputar di daerah Syam, ya kan, mulai dari umat-umat yang rusak-rusak, kaum Lut, kaum Hud, kaum Soleh, kaum itu semuanya di daerah situ semua. Hanya ada 4 nabi yang dari bangsa Arab, ya kan? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah enggak mandek nyambung ini, Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, yang satu galana dhewe takon nembah YouTube. Wah, piye iki? Kakean wiritan paling awakmu yo. Oh, kakean wiritan iki paling ngene iki. Nah, coba sampean lihat, ada enggak tempat di muka bumi ini yang tidak pernah sepi dari orang zikir, orang takarrub, orang berdoa, orang belajar selain pesantren? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada. Pesantren itu coba dari mulai jam berapa? Mulai jam itu jam berapa sekarang? 12:30, jam 1 ya kan ya, jam 1 malam ya kan ya. Wah, jam 1 malam ustadz kita apa baru keluar dari makam, keluar dari masjid, lihat santri-santri wis turu tagak sambil bawa tasbih. Sampean santri sudah tidur mulai jam 10, tidak tidur disuruh tidur, gak bisa tidur pura-pura tidur. Tidur gak tidur zikir. Oh, ya kan? Iyalah, Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya tidak ada selah sama sekali bahwa pesantren itu tidak tempat zikir, tempat ibadah, tempat doa, tempat. Makanya pesantren itu adalah satu-satunya tempat selain 3 itu yang paling mustajabah di muka bumi. Allahu Akbar. Dan saya membuktikan semua tangisan saya waktu di Tebu Ireng direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesannya Kiai tadi apa? Jangan sia-siakan waktu sampean di Tebu Ireng, karena ini waktu mustajab. Hitung sendiri aja nanti, jam 1, jam 2, jam 3. Kalau sama ndak percaya, saya pernah membuktikan waktu jadi santri. Aku kan jadi santri sok gaya ngono Kang, yen Kang. Ya biasa kan santri kan hampir sok-sokan ngono kan ya. Pinter gak nomor loro, yang penting sok dulu ya kan ya. Loh iya,
Sing penting penampilan dulu kan gitu. Wah pinter kan nomor 35, sepenting tampil dulu berani. Setelah berani baru ditata keilmuannya. Gitu kan? Oke? Masuk? Masuk. Anjene ket biyen ngono tebireng kok. Iya, ajarannya sejak dulu begitu. Sing penting kon kendel pidato, kon nggih Pak Usudi nggih. Lah, sampai Kang, he tak kandhani. Alumni tebireng, biyen Kang, nek tebireng isoke mek bal-balan tok. Saiki santri newonan. Aku digojlok. Ih, santrimu pira saiki? Waduh. Dadi ki ayo ngitung santri aku ngono. Lho gak, tak kandhani kon. Santriku itu puluhan ribu. Wah, jare sapa kon? Iya. Lho aku nek ngadakno pengajian nang lapangan tak anggap santri kabeh iku. Lho temen kan? Ada dulu teman kita sudah almarhum. Nok tebireng gak iso apa-apa. Dulu waktu Samnawiyah itu guru Alfiyah namanya Kiai Serozi. Gak tau guyu Kang. Guyu pisan ngono bancaan paling wong-wong. Kiai Serozi iki kon setor terus pokoknya ngono lah. Ya kan? Iku koncoku sing jenenge almarhum Munir, Ustaz. Jenenge Munir, mantan Mairil. Alhamdulillah nek kene kan pakai ranjang nggak ada ya kan? Nggak ada pisah ranjang kan ya? Sudah beda-beda ranjangnya kan ya? Tapi malam kan gelap ya kan? Maling kan bisa aja ya. Tapi sejak dulu enggak ada tebireng. Ya hanya buat guyonan gitu aja. Ya. Lah saya tadi ceritakan, saya setiap kesini mesti inget itu kan. Itu gara-gara kiai entah dari Jakarta, entah dari Jawa Barat gitu loh Kang. Itu pertemuan di Tebireng seluruh kiai kalau ndak muktamar NU waktu itu atau muktamar Thariqah se-Indonesia. Itu enggak kayak sekarang muktamarnya Romo Kiai. Jadi kalau sekarang kan di hotel, dulu di Tebireng, Allahu Akbar. Dulu di Tebireng dan nempat di kamar-kamar santri. Lah, enek kiai iki top iki mlebu kamarku Kang. Ya kita kan sama takdim sama kiai dan beliau alumni sini, gak usah saya sebutkan sudah almarhum. Engko kon dikon Fatihah engko. Masuk aku tak tidur dulu ya. Ngono kan arek-arek kan jagongi ngono. Aku tak tidur dulu ya. Nggih Kiai. Awas lho ya. Napa Yai? Aja disempet aku. Ngono. Oh. Ya Allah, aku. Lah kita jadi santri kan bengong kan ada kiai. Ya itu. Jadi buat guyonan aja itu, bukan terjadi gitu enggak. Ya kalau terjadi ya mungkin juga sih tapi nggak tahu. Ya itu saya ingat kiai itu ya Allah. Jadi nempat di kamar-kamar itu. Kiai-kiai. Dan ini salah satu tradisi yang udah hampir punah, hampir hilang. Zaman saya masih menangi bahasa Indonesia ini, menjumpai seorang ulama murid langsung dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Setiap bulan Ramadan tabarukan Bukhari Muslim. Allahumma sholli ala
sampai beliau meninggal. Alhamdulillah. Ya, saya itu termasuk termotivasi ngaji di Tebuireng ini, insya Allah sampai hari ini ada rutinan Hadratus Syekh yang diabadikan, yaitu rutinan membaca Bukhari Muslim. Bukhari khatam ganti Muslim, Muslim khatam ganti Muslim, apa Bukhari terus lapo kon naksir aku ta. Bojoku wis loro le yakin ya. Tapi jek ana loro kajatane ya kan ya. Lah, gara-gara beliau itu saya terus lah iya, saya yang tiap hari di Tebuireng masa belum pernah khatam, belum pernah ngaji Bukhari, akhirnya saya ngaji Bukhari, khatam, ngaji Muslim, khatam. Tapi saking semangatnya sampai saya ini ngaji Bukhari, khatam pakai sanad dari Hadratus Syekh dan lainnya 3 sanad. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, gak bangga, bukan bangga, biar zaman tiru kayak saya tadi niru beliau tadi kan ya. Pertama, sanad saya dari Kiai Haji Sansuri Badawi, Kiai Sansuri langsung dari Hadratus Syekh, Hadratus Syekh dari Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas dari Syekh Nawawi, belum sampai ke Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Masya Allah. Kemudian dari sanad lain dari Kiai Hanan Maksum, kemudian dari Fulan, baru ke Hadratus Syekh. Jadi tingkatnya lebih tinggi dari sini. Makanya sanad yang saya pakai itu sanad dari Tebuireng. Terus sanad yang lain itu ya sama dengan Kiai tadi, sudah alim. Saya ini ngaji Bukhari yang kedua ketiga itu sudah alim. Artinya alim itu cara ngesahi wis gak perlu disahi ngono ya, semi lancar lah, apalah ya kan ya. Santri biyen kan wayang-gayang ngono kan. Saya apa saja yang saya minta sama Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, saya kan kepingin kuliah di Mekah. Taunya Mekah ngono, Arab itu Mekah ngono ya. Lah saya minta amalan sama Kiai. Kiai, saya pengen habis dari Tebuireng ke Mekah. Oh iya amalan no. Napa Yai? Sholawat. Sholawat ping pinten Yai? Ping 1000. Ayo takok neh. Kayak ngomong sholawat takok ae. Akhirnya kita baca sholawat setiap ba'da Jum'ah. Itu di luar nalar manusia. Kayak kalau Rasulullah, ceritanya Rasulullah di luar nalar manusia, kairan kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan ya. Nah ini santri Tebuireng di luar nalar manusia. Saya ini ngajukan murasalah ke apa namanya, universitas di Timur Tengah. Kemudian waktu itu mohon maaf, apa namanya, ke Timur Tengah itu hanya bisa dihitung jari, masih bisa dihitung jari, enggak. Tebuireng saja masih punya 1-2 alumni dari sana, masih jarang. Oh, kak kok saiki kan ngelecek kok tai petik ngono. Itu saya langsung dipanggil untuk tes ke kedutaan. Habis itu dari sekian ribu manusia yang daftar itu hanya 2 orang yang diambil.
Mbo, hebat kan? Tebu ireng cah. Tepuk tangan. Dipanggillah saya untuk terbang. Lah waktu itu ada perang Teluk. Jarine bapakku Kang, lah kon niku sampel tah kuliah nang Arab ngarep perang bom-bomen kon kate rone mencolot nang ndi kon. Ya nek ditakdirno mati nggih kersane mati fisabilillah. Jarine nek mati tolabul ilmi fisabilillah. Fisabilillah aku gak ndek anak. Muring-muring bapak saya. Kate tak jawab ngene Kang, ya gawe nes e. Kon niku gak usah ado-ado kuliah. Ono IKH kene sudah ada IKH. Dulu namanya duduk IKH, Unhas tadi ya. Unhas terus berubah jadi IKH, kembali lagi ke Khitoh jadi Unhas. Itu milik Tebu Ireng itu. Milik Tebu Ireng. Dulu kuliahnya di sini. Ya, terus ya, lanjut ya. Piye emang ceritanya. Akhirnya bapak saya nggak bolehin mosok jarine ridullah fi ridul waliden, bingung ya ngeluh iki. Ya apa ya? Masih istikharah tetap salah kan ya. Kudu nurut wong tua kan ngono. Akhirnya dengan berat hati nggih pun kula mboten berangkat. Lho terus kon kuliah nanti mboten usah kuliah. Santri yang ngono ya biasa saya pura-pura gak ben mangan barang ngene ku. Arek gendeng. Akhirnya singkat cerita saya tidak bisa berangkat dan tidak jadi berangkat. Dipanggil lagi oleh kedutaan, saya menyatakan diri tidak boleh berangkat orang tua karena perang. Oke, sudah habis sudah gak iso nang Kanjeng. Pikiran saya kuliah itu bukan untuk cari ilmu, pingin sowan ke Kanjeng Nabi gitu toh. Aneh ya itu aneh jenis santri Tebu Ireng. Mbah piye dididik piye kok iso duwe mahabbah sampai kayak gitu tuh dulu. Kiai itu didiknya gimana? Akhirnya nggak jadi berangkat, sudah kuliah, akhirnya saya kuliah di Jakarta. Jarak 2 tahun, saya dipanggil lagi untuk menghadap ke kedutaan, dipanggil ke King Saud University. Akhirnya wis gak ono tak urus dhewe gak usah kondo bapak. Dan perang sudah tidak ada, alhamdulillah. Akhirnya saya berangkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama kali saya datang ke sana, itu belum tahu apa-apa. Itu sudah disambut, kemudian perguruan tinggi waktu itu belum masuk. Saya itu langsung dibawa ke Madinah sama orang. Coba, itu berkat sholawat. Jadi saya tidak sempat mengenyam kuliah dulu, itu sudah dikasih kesempatan Allah, diajak orang ya masih pakai pesawat dari Riyadh ke Madinah itu 1 jam pesawat, 1 jam seperempat. Itu ada teman langsung ente nganggur toh? Ya, ente keawalan datang ke sini, ikut saya kemana? Ke Rasulullah. Kok langsung sujud syukur. Ya Allah, aku gak ngelai perguruan tinggi, saya cari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara salah satu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, sampean di sini juga gitu. Mudah-mudahan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ilmu sampean barokah. Ada pesannya kiai-kiai Tebu Ireng dulu yang sampai hari ini saya pegang, ya. Saya tidak pernah lupa hidup saya di Tebu Ireng itu hidup di makomnya Hadratus Syekh.
jangan lupa ke makom Hadratus Syekh. Saya hafal Alfiyah di Hadratus Syekh, saya hafal Quran di Hadratus Syekh, saya belajar pertama kali ilmu nahwu jurumiyah di Hadratus Syekh. Gurumu sapa? Hadratus Syekh. Piye? Top kan? Lah, kurang apa gue? Saya sampai ini Kiai Kikin ini insya Allah ma'rifat. Saya tadi dibilang sampean ini semua santri Hadratus Syekh, langsung hati saya subhanallah. Ingat saya dulu pertama kali ke sini dididik seperti itu juga. Kemudian kita tanya kan sama guru sama kiai kan, gimana bisa diakui jadi muridnya Hadratus Syekh? Ya wasilah terus, sering ke sana sampai sama nanti lah ditemui kan gitu. Alhamdulillah kan. Saya pertama kali ditemui Hadratus Syekh, kan tiap malam tuh saya sholat tahajud. Gara-gara malam Selasa bal-balan Ustaz Kiai gak iso tangi, malam itu saya dibangunkan pakai kaki beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono aku Kang. Jenenge santri ketemu wedi gak sido tahajud akhirnya. Wedi ndredeg gini. Hadratus Syekh. Akhirnya lah abah saya kan termasuk murid beliau. Pak D saya murid beliau. Saya tanyakan, Pak D, itu Hadratus Syekh kok wajahnya nggak sama dengan di foto itu? Ya podo, tapi nek asli ngene. Oh berarti bener Hadratus Syekh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berarti diakui. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus Romo Kiai Abdul Hakim, barangkali ada bahasa tutur kata yang kurang berkenan, penyampaian saya kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.